Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah musik dan nyanyian itu haram di dalam hukum Islam? Haram atau tidak, saya berikan ilmunya secara terperinci hanya dalam beberapa menit saja. Anda akan mendapatkan kajian mendalam dan ilmiah yang bisa Anda pegang di dalam hidup Anda. Andai kata Anda tidak sepakat dengan konklusi dari kajian ini, Anda tetap akan mendapatkan ilmu fikih yang sangat bermanfaat bagi cara berpikir Anda ke depan. Jangan di skip. Jika Anda skip, Anda bisa jadi akan ketinggalan kepingan informasi yang bisa jadi sangat berharga bagi Anda. Masalah nyanyian dan musik itu adalah masalah yang sangat lama. Umurnya sudah sangat lama. Dari dulu ada dua pendapat, yaitu pendapat yang mengharamkan dan pendapat yang menghalalkan. Pihak yang mengharamkan nyanyian dan musik biasanya memakai 5 dalil ayat Al-Quran. Pertama, surat Luqman ayat 6. Yang kedua, surat Al-Qasas ayat 55. Yang ketiga, surat Al-Furqan ayat 72. Yang keempat, surat Al-Isra ayat 63 sampai 64, dan yang terakhir surat An-Najm ayat 59 sampai 61. Yang pertama adalah surat Luqman ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits lidhulla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yashtari lahwal hadis, ada golongan orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Lahwal hadis di garis bawahi lahwal hadis, kita terjemahkan sebagai perkataan yang tidak berguna dulu. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Wa yattakhidha huzwa, dan menjadikan jalan Allah olok-olok. Ulaika, mereka, lahum adzabun muhin, bagi mereka adalah azab yang menghinakan. Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, ketika ditanya tentang wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm, Ibnu Mas'ud menyatakan, al-ghina wallahi alladzi la ilaha illa huwa yuraddiduha salasa marat. Demi Allah, yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah nyanyian, kata Ibnu Mas'ud, dan dia mengulanginya sebanyak 3 kali. Maksudnya sangat yakin bahwa maksudnya itu. Maksud dari lahwal hadis adalah nyanyian. Demikian juga dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepakat dengan Ibnu Mas'ud. Dia menyatakan bahwa lahwal hadis adalah nyanyian. Juga Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Makhul, Amr bin Shu'aib, dan Ali bin Bazimah. Mereka menyatakan satu pendapat, yaitu bahwa makna dari lahwal hadis adalah nyanyian. Maksudnya nyanyian di sini diharamkan, tidak boleh. Lain halnya dengan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan al-ghina wal mazamir. Bukan cuma nyanyian, kata dia. Bukan cuma nyanyian, bro, tapi juga alat musik. Siapa tadi yang menyatakan bahwa lahwal hadis bukan cuma alat nyanyian? Yaitu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menyatakan bukan cuma nyanyian, tetapi alat musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau disebutkan hanya beberapa nama dari sahabat-sahabat ini, ya kira-kira hanya mereka itu yang berpendapat demikian, gitu loh. Kira-kira. Tidak disebutkan ratusan sahabat yang ada gitu. Ribuan sahabat yang ada tidak disebutkan. Kalau kita mau nyebutin ahli-ahli fikihnya sahabat, tidak disebutkan semua. Tidak ada Ali bin Abi Thalib di sana, tidak ada Umar bin Khattab di sana, tidak ada Abu Bakar dan lain-lain, tidak ada Aisyah. Lalu contoh dari pernyataan yang saya sebut tadi adalah misalnya Qatadah bin Nu'man. Dia menyatakan bahwa ayat ini, lahwal hadis ini, berkenaan dengan orang yang tidak menginfakkan hartanya tetapi hanya berbelanja hal-hal yang disenanginya saja. Inilah yang dikatakan sebagai lahwal hadis, karena dia memilih hadis yang menyesatkannya daripada hal-hal yang hak dan yang bermanfaat
untuk kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang hak, maksudnya hal-hal yang benar. Yang kedua adalah surat Al-Qasas 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u llagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, sami'ul laghu juga diterjemahkan sebagai perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Semoga selamatlah kalian. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. La nabtaghil jahilin. Kami tidak bergaul dengan orang-orang bodoh. Orang-orang yang mengharamkan nyanyian mengatakan bahwa kata al-laghu di sini adalah nyanyian. Kita lanjut langsung, kita lanjut dulu baru kita bahas nanti. Yang ketiga adalah surat Al-Furqan ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, azur, yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan mereka. Kita lanjut dulu ya, baru kita bahas. Ayat yang keempat adalah surat Al-Isra ayat 63-64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dhab faman tabi'aka minhu fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Wastabzis man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib 'alaihim biqailika wa rajilika wa syarikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Dia, maksudnya Allah, berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang memperdayakan, beda dengan memberdayakan, yang memperdayakan. Dan perdayailah siapa saja di antara mereka yang engkau, maksudnya engkau itu iblis, yang engkau sanggup dengan suaramu, memperdaya dengan suara iblis maksudnya, yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Setan itu tidak berjanji apa-apa kecuali tipu daya. Ghurur, tipu daya. Yang terakhir adalah, kita lanjut dulu ya, nanti kita jelaskan. Yang terakhir adalah surat An-Najm ayat 59 dan sampai 61. Bismillahirrahmanirrahim. Afamin hadzal haditsi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kalian tertawakan dan tidak menangis sedangkan kalian lengah darinya? Dalam semua ayat ini tidak ada pengharaman nyanyian dan musik secara jelas, secara sharih, tidak ada. Ini semua hanyalah tafsiran sebagian sahabat Nabi ya, sebagian sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sebagian sahabat. Ketahuilah bahwa qaul sahabat bukanlah hujjah yang lazim. Qaul sahabat bukannya hujjah yang lazim, yang melazimkan, yang mewajibkan kita untuk mengikutinya. Hujjah yang sesungguhnya adalah Al-Quran dan hadis itu sendiri. Tafsir sebagian sahabat adalah pemahaman nas, bukan nas itu sendiri. Karena tafsir sebagian sahabat ini bertentangan dengan tafsir sahabat yang lain. Begitu. Artinya kalau kita mengikuti sahabat yang lain, kita tidak apa-apa karena tetap mengikuti sahabat. Beda halnya dengan tidak mengikuti ijma' sahabat, begitu. Pada surat Luqman misalnya disebutkan bahwa konsekuensi dari mendengarkan nyanyian dan musik adalah liyudhilla an sabilillah, tersesat dari jalan Allah. Tersesat dari jalan Allah itu apa? Kafir, bro. Kafir. Padahal tidak ada satupun imam mazhab yang mengatakan bahwa musik dan nyanyian menyebabkan kekafiran. Tidak ada, dan ijma' sahabat pun tidak mengatakan demikian. Ini artinya bahwa menafsirkan kata Allahu dengan nyanyian tidak tepat dan bukan hujah yang kuat. Sedangkan dalil para pengharam musik adalah hadis yang sangat terkenal dalam Sahih Bukhari secara mu'allaq, hadis mu'allaq. Hadis yang gugur salah satu sanadnya dengan sangat jelas. Gugur salah satu sanadnya. Ini hadis mu'allaq, hadis yang menurut seharusnya tidak sahih karena ada yang gugur dong di sana. Hadisnya begini, nanti di layar kita tulis. Wa qala Hisham ibnu Ammar haddatsana Shadaqah bin ibnu Khalid haddatsana Abdurrahman ibnu Yazid
Ibnu Jabir haddatsana Atiyah ibnu Qais al-Kilabi haddatsana Abdurrahman ibnu Ghanam al-Asy'ari qala haddatsani Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari wallahi ma kadzabani sami'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal harir wal khamr wal ma'azif wa la yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihi bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-fakir li hajatin fayaqulu irji' ilaina ghadan fayubayyituhumullahu wa yadha'ul alama wa yamsakhu akharina qiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Telah berkata Hisham ibn Ammar telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, telah menceritakan kepada kami Atiyah bin Qais al-Kilabi, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ghanam al-Asy'ari. Ini didengarkan ya, sanadnya didengarkan karena ini penting, nanti akan dibahas. Ghanam al-Asy'ari, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari, demi Allah dia tidak mendustaiku bahwa ia telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khomer, alat musik atau ma'azif, dan sungguh beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung tinggi, lalu mereka didatangi oleh orang yang berjalan kaki untuk suatu keperluan. Lantas mereka berkata, kembalilah besok. Pada malam harinya Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka, dan sebagian yang lain dikutuk menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 5268, juga oleh Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Baihaqi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan seterusnya. Kita bahas. Hisham bin Ammar itu gugur. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang terkenal jual beli hadis dan orang yang banyak meriwayatkan hadis mungkar. Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa dia adalah tuyas khafif, orang yang sedikit akalnya, orang bodoh. Hadis riwayat Hisham bin Ammar ini bertentangan dengan hadis sahih riwayat Rubayyi binti Muawiz, dan riwayat Siti Aisyah menceritakan dua orang anak gadis bernyanyi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Ibnu Hizam menyatakan bahwa sanad hadis ini munqati' atau terputus, dengan mengatakan bahwa sanad dan matanya tidak selamat dari ittirab atau pertentangan. Oleh karena itu, mengambil dalil pengharaman nyanyian dan musik dari hadis ini sangatlah tidak jelas, bro. Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Hisham bin Ammar ada 400 hadis yang tidak memiliki dasar yang jelas. Orang yang menyatakan hadis satu aja tidak punya dasar aja dinyatakan tertolak kok, ini 400 hadis. Orang yang jual beli hadis satu saja dinyatakan berbohong atas nama Nabi, kok ini 400 hadis gitu. Masuk dalam hadis sahih. Bagi saya itu muskil. Ibnu Al-Qaisrani dalam kitab As-Sima menukil qaul Imam Syafi'i, hukum asal adalah Al-Quran dan Sunnah. Hukum asal. Jika di sana tidak ada hukum furuknya, maka kiaskan hukum asalnya. Jika hadisnya mutasil dari Rasulullah SAW dan isnadnya sahih, maka itu yang dinamakan dengan sunnah yang mutasil. Yang bukan, tapi ijma ulama lebih dipakai daripada khobar munfarid, khobar yang sendirian, yang diriwayatkan oleh hanya satu golongan, satu orang saja. Jika sebuah hadis mengandung makna-makna mustabih, yang muskil, yang aneh, maka ambil makna zahirnya. Jika hadisnya mencukupi, maka ambil yang paling sahih isnadnya. Tidak ada hadis munqati yang terpakai kecuali hadis munqatinya Ibnu Musayyab. Bukan sebagai hujah yang wajib diamalkan, tetapi sebagai dalil yang diunggulkan. Bukan hujah yang diamalkan, tapi dalil yang diunggulkan. Nah, apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qaisrani ini tidak ada di dalam penukilan riwayat yang harus diambil karena sahih. Misalnya kita pilih yang paling sahih, dan ini tidak sahih karena munqati', karena gugur, dan ini adalah hadis mu'allaq karena Hisham bin Ammar telah gugur sebagai seorang yang tuyas khafif, yang suka berjual beli hadis, dan
di mana 400 hadis yang diriwayatkannya adalah 400 hadis yang tidak memiliki dasar. Di samping itu kata ma'azif juga merupakan kata yang belum disepakati maknanya. Apa sebenarnya ma'azif itu? Ada yang mengatakan alat yang melalaikan, ada yang mengatakan alat tabuh-tabuhan. Jika kita simpulkan bahwa arti dari ma'azif adalah alat musik, tetapi riwayat Bukhari yang mu'allaq itu tidak jelas menyebutkan keharaman ma'azif itu, karena ungkapannya memiliki istilah yastahillun atau menghalalkan, maka Ibnu Arabi menyatakan bahwa itu memiliki dua kemungkinan makna. Satu, menghalalkan zina, sutra, khamr, al-ma'azif. Dua, ini adalah majaz, yang majaz tentang keluasan memakai perkara-perkara itu, bukan istihlal yang artinya menghalalkan secara hakiki. Karena jika benar secara hakiki, maka istihlal tersebut membuat pelakunya menjadi kafir. Di sini kita lihat bahwa tidak ada dalil yang sharih yang betul-betul jelas mengatakan bahwa musik dan nyanyian itu haram. Samping dalilnya tidak sharih dan bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, pengharaman ini tidak memperhatikan perkara yang disebut sebagai umumul balwa atau hal yang sulit dihindari, terutama untuk masyarakat Eropa, Amerika, Afrika, dan seterusnya. Musik bagi masyarakat Eropa, Amerika, Afrika itu bagi mereka, sebenarnya kita semua sih juga begitu. Kita tidak bisa hidup loh tanpa musik. Ringtone, musik, alat musik, banyak hal yang berkenaan dengan hidup kita adalah alat musik. Apalagi jika kita ketahui bahwa Nabi Daud alaihissalam juga bernyanyi dan memainkan alat musik. Saat Nabi Daud bernyanyi dan memainkan alat musik, alam pun ikut bertasbih bersamanya. Alat musik Nabi Daud adalah tasbih itu sendiri, tabuhan-tabuhan, kendangnya adalah doa-doa, nyanyiannya tahmid dan tamjid. Itulah kenapa saat Abu Musa al-Asy'ari melantunkan lagu dengan Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, "Laqad utita mizmaron min mazamiri ali Daud." Kata Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Engkau telah diberikan mizmar dari mazamirnya Ali Daud." Apa mizmar dari mazamir Ali Daud itu? Alat musik. Dan Anda harus tahu bahwa 7 maqamat Al-Quran, yaitu bayat, rosd, jiharka, nawahan, sobasika, dan hijaz, berasal dari maqamat nyanyian dan alat musik yang biasa dinyanyikan oleh orang Arab dan luar Arab. Masa iya Nabi menyebutkan mazamir padahal mazamir itu haram? Masa iya Nabi mengutip kata mazamir padahal mazamir itu haram? Dan memuji Abu Musa al-Asy'ari dengan mazamir yang diharamkan itu? Apa mungkin gitu? Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Dan saya ulang lagi, 7 maqamat Al-Quran yaitu bayat, rosd, jiharka, nawahan, sabasika, dan hijaz itu berasal dari maqamat nyanyian dan alat musik. Masa iya sebuah tangga nada yang biasa dipakai oleh para pembaca Al-Quran, para qori, adalah berasal dari halal yang haram? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian para pengharam musik dan nyanyian berlebih-lebih dalam mengharamannya ini sampai mencapai batas dosa besar. Padahal ketika ada pernikahan di Madinah, Nabi SAW justru yang bertanya, "Anna zaffatim ra'atan ila rajulin minal ansor." Wa qala Nabi SAW, "Ya Aisyah, maka nama akum lahu fa innal ansor yu'jibu billah." Qila li Rasulullah SAW, "Aturakhisu fi hadha?" Qala na'am, nikahun lazifah. Nabi bertanya ketika ada iring-iringan pengantin, apakah tidak diadakan nyanyian dan musik? Kata Rasulullah, karena orang Ansor menyenanginya. Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau memberikan rukhsah atas ini?" Rasulullah SAW bersabda, "Iya, di pernikahan, bukan di perzinahan." Musik diperbolehkan di pernikahan, tidak di perzinahan. Artinya musiknya itu boleh-boleh saja, yang tidak boleh zinanya. Kalau di dalam pernikahan boleh, artinya musiknya boleh gitu. Dari sini saja bisa dikatakan begini, kalau memang musik dan nyanyian adalah dosa besar, mana bisa diberikan rukhsah begitu. Dalam Ad-Durar As-Saniyah disimpulkan bahwa menjaga adat masyarakat yang tidak melanggar syariat Allah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini artinya bahwa musik nyanyian bukanlah hal yang dilarang oleh agama pada dasarnya. Menjadi dilarang jika menuntun orang untuk melakukan hal-hal yang tidak yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, nikah bukan zina. Karena musik dan nyanyian biasa dipakai oleh kalangan Arab untuk mengiringi perbuatan mesum waktu sebelum Rasulullah diutus. Ini juga bertentangan dengan hadis sahih. Hadis sahihnya itu
pernah suatu hari Abu Bakar mendatangi Aisyah saat di sisinya ada 2 orang budak wanita yang sedang bernyanyi pada hari-hari Mina, hari-hari Mina. Sementara saat itu Nabi Muhammad SAW sedang menutupi wajahnya dengan kain. Abu Bakar lalu melarang dan menghadik kedua sahaya itu. Nabi SAW lalu melepaskan kain yang menutupi wajahnya Rasulullah SAW yang mulia itu dan bersabda, biarkanlah wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari raya Id. Da'huma ya Abu Bakar fa innaha ayyamu Id. Da'huma ya Abu Bakar fa innaha ayyamu Id. Biarkan wahai Abu Bakar, ini hari-hari Id. Masa iya hal yang haram boleh di hari Id dan tidak boleh di hari lain? Dalam riwayat lain diterangkan bahwa di luar ada orang-orang kulit hitam sedang bernyanyi dan memainkan alat musik di pelataran masjid. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menawari Siti Aisyah untuk melihatnya, menontonnya. Siti Aisyah lalu menonton di pintu kamarnya, sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dagu beliau yang mulia di pundak Siti Aisyah dan menempelkan pipi beliau dengan pipi Siti Aisyah. Saat datang Umar, dia melempari Umar datang, Umar lalu melempari orang-orang itu dan menyuruhnya pergi. Melihat itu Nabi Muhammad SAW bersabda, da'hum lita'lamal yahud anna fi dinna fushatan. Biarkan mereka wahai Umar agar orang-orang Yahudi mengerti bahwa di dalam agama kita ada keluasan. Saya ulang lagi, da'hum lita'lamal yahud anna fi dinna fushatan. Biarkan wahai Umar agar para Yahudi mengetahui bahwa agama kita ini luas. Nah, pernyataan saya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja memperbolehkan orang memainkan alat musik dan bernyanyi untuk memberitahu bahwa dalam Islam adalah kekuasaan. Apa pula kita yang bukan siapa-siapa mengharamkannya? Lagi pula di masa Rasulullah SAW nyanyian dan musik itu bukan hal kebetulan lewat saja. Ada banyak penyanyi di masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor 15162, Nabi Muhammad SAW tuhibbina an tughanniya laki. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW memperkenalkan seorang penyanyi kepada Aisyah yang disebut dengan kalimat sesungguhnya dia adalah penyanyi Bani Fulan, Qainatu Bani Fulan, dalam bahasa hadisnya Qainatu Bani Fulan. Dan Nabi dalam riwayat Ahmad 15162 menawari Siti Aisyah, tuhibbina an tughanniya laki, apakah kamu mau Bani Fulan ini menyanyi untukmu? Ada juga nama Arnab, bisa dilihat dalam Al-Isqobah fi Tamyiz Sahaba, juga dalam Al-Amali Al-Mahamili dari jalan Ibnu Juraij. Di dalam riwayat itu Nabi Muhammad SAW menunjukkan Siti Aisyah seorang penyanyi bernama Arnab agar dibawa ke pernikahan saudaranya dengan orang Ansor yang tadi saya sebut dengan sabda fadrikiha bi Arnab imra'atun kanat tughanni bil Madinah. Panggilkan Arnab untuk bernyanyi karena dia adalah penyanyi di kota Madinah. Ada juga yang bernama Hamamah ini di antara dua jariah yang bernyanyi di hadapan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah yang tadi kita bacakan, lalu diusir oleh Abu Bakar. Ada juga penyanyi bernama Sirin. Sirin ini adalah saudaranya Maria Al-Qibtiyah. Sirin ini kerjanya menyanyi. Semua ini menunjukkan bahwa nyanyian dan musik itu barang lama dan ada di zaman Rasulullah SAW. Dan jika Anda mempermasalahkan nyanyian erotis atau nyanyian di mana penyanyi yang memakai baju seksi yang memperlihatkan lekuk tubuh, itu adalah masalah berbeda. Itu seperti nasi ayam yang dijual oleh penjual dengan baju erotis dengan goyangan seksi. Nasi ayamnya sah-sah saja, boleh-boleh saja, goyangan seksinya yang tidak boleh. Begitu. Kalau Anda mau menerjemahkan nyanyian haram dengan 5 dalil tadi, yaitu dalil Allahu, dari lahu wal hadis, dalil Allahu, ya silahkan monggo saja. Cuma kita sudah bahas itu tidak terjadi karena itu hanya perkataan sebagian sahabat dan bukan perkataan sebagian besar sahabat. Jika ijma sahabat kita angkat topi, kita patuh. Jika perkataan sebagian sahabat dan tidak perkataan ijma sahabat, sebagian besar sahabat, ya kita tidak wajib untuk mengikutinya. Apalagi setelah kita bahas, ternyata Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali membiarkan nyanyian itu terjadi, bahkan pernah menawari Siti Aisyah untuk mendengarkan nyanyian, untuk mengundang Arnab dan seterusnya. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.